Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hengkiwanto F. Saya mahasiswa RPL PGSD angkatan ketiga tahun 2025 di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen mata kuliah metodologi penelitian beberapa waktu yang lalu, yaitu satu, jelaskan pengertian penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut para ahli, minimal 3 ahli. Kemudian yang kedua, bagaimana konseptual membuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta judul penelitian. Kemudian yang ketiga, jelaskan istilah-istilah dari hipotesis, hipotesis direksional, hipotesis non-direksional, data nominal, data ordinal, dan data interval, serta data rasio. Nah, itu mari kita jawab satu persatu. Yaitu soal yang pertama tentang jelaskan pengertian penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut para ahli, minimal 3 ahli. Nah, di sini saya coba menjelaskan penelitian kualitatif terlebih dahulu menurut para ahli, yaitu Profesor Dr. Sugiono, Profesor Dr. Lexi Jemeleong, MA, dan Profesor Dr. Burhan Bungin Esos MSI. Di sini kita ambil dulu yang berdasarkan Profesor Dr. Sugiono. Beliau menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana di sini peneliti tersebut menjadi instrumen kuncinya. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada sekedar generalisasi. Nah, di sini maksudnya itu Profesor Dr. Sugiono ini memandang bahwa penelitian kualitatif tersebut peneliti merupakan atau memiliki peran penting di dalam menyelesaikan suatu penelitian dengan metode kualitatif tersebut dengan pengambilan datanya itu dengan cara purposive dan snowball. Maksudnya di sini purposive itu peneliti tidak melakukan data atau tidak mengambil sampel itu secara acak, melainkan telah ditentukan berdasarkan data yang dibutuhkan tersebut. Jadi dia itu mengambil sampel, misalnya apakah mengambil sampel informannya atau menentukan lokasinya ataupun sumber-sumber dari dokumennya itu sudah ditentukan, tidak secara acak atau tidak secara random gitu. Kemudian kalau snowball sampling ini maksudnya penentuan sampel atau yang akan menjadi sumber data tersebut yang awalnya mungkin beberapa orang, jumlahnya sedikit, jadi berdasarkan dari keterangan-keterangan para sampel tadi tersebut, sumber data atau sampelnya tersebut bertambah jumlahnya untuk supaya melengkapi data. Jadi mungkin sampelnya awalnya cuma 3 orang, berdasar keterangan dari yang sebelumnya sampel 3 orang ini, ada lagi sampel-sampel data atau objek yang lain yang harus diambil datanya. Jadi lebih kemudian berkembang gitu loh sumber-sumber yang bakalan diambil untuk menjadi data atau bahan penelitian. Kemudian menurut Profesor Dr. Lexi Jemeleong, beliau berpendapat bahwa penelitian kualitatif tersebut merupakan data deskriptif yang berisikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau menyeluruh untuk memahami suatu fenomena. Nah, menurut Profesor Dr. Lexi ini, penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berupa atau hasilnya atau output itu berupa kata-kata tertulis ataupun hasil wawancara mungkin seperti itu ya, dari orang-orang yang telah ditentukan tadi, yang menjadi sampel tersebut untuk mengamati atau menyimpulkan dari suatu fenomena yang diambil untuk menjadi bahan penelitian. Nah, kemudian dari Profesor Dr. Burhan Bungin Esos MSI, beliau menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan atau dilakukan dengan cara mengamati objek
secara mendalam dan menyeluruh dengan melihat pada proses dan makna yang ada pada objek tersebut. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka melainkan deskriptif atau interpretasi. Sama dari pendapat sepertinya ini sama dengan Profesor Dr. Jumaleong tadi, suatu penelitian yang diarahkan atau difokuskan memang pada satu objek tersebut secara lebih intensif lagi dengan outputnya, yaitu berupa penjelasan atau penjabaran secara lisan ataupun kata-kata yang untuk menjelaskan hasil dari penelitian tersebut. Baiklah, kemudian untuk penelitian kuantitatif itu saya mendapatkan juga 3 ahli, itu Profesor Dr. Sugiono juga, Dr. Sanusi, SE, kemudian Profesor Dr. Haji Imam Gunawan, MPD. Penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono itu penelitian yang berlandaskan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang baku, analisis data bersifat statistik dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Dr. Sanusi, beliau memandang penelitian kuantitatif sebagai suatu cara untuk membangun pengetahuan dengan menggunakan angka-angka, statistik, dan teknik matematika dalam menganalisis data. Fokusnya itu pada pengukuran variabel, pengujian kausalitas atau hubungan antar variabel. Kemudian menurut Dr. Profesor Haji Imam Gunawan, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengujian teori melalui pengakuan variabel dan menganalisis hubungan antar variabel dengan teknik statistik. Ini intinya penelitian kuantitatif menurut para ahli ini penelitian yang dilakukan kurang lebih sama dengan kualitatif, hanya saja perbedaan pada outputnya. Jika pada kualitatif itu menggunakan data secara berbentuk kata-kata, berbentuk wawancara lisan, sementara jika pada penelitian kuantitatif itu outputnya merupakan angka, data numerik. Misalkan seperti statistik, seperti tabel-tabel seperti itu. Itu perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu secara tidak langsung itu pada outputnya. Kemudian kita akan menjawab soal yang kedua, bagaimana konseptual membuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta judul penelitian. Di sini saya membahas satu persatu dulu, yaitu tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini di dalamnya itu berisi tentang pembahasan secara umum tentang objek yang akan kita teliti nanti. Misalnya apakah letak wilayah ataukah kebiasaan sehari-hari warga di sekitar yang akan kita teliti. Kemudian kita akan menarik benang merah atau kita akan menjelaskan sedikit kesenjangan yang timbul sebagai dampak dari kita yang ingin melakukan penelitian ke situ. Maksudnya di sini itu latar belakang masalah itu menyajikan kesenjangan antara kondisi ideal yang biasanya terjadi di kehidupan masyarakat atau normalnya yang terjadi di kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian kita tarik benang merahnya, kita cari apa yang menjadi sesuatu yang menarik atau sesuatu yang mungkin kita bisa jadi untuk penelitian gitu, bahan untuk melakukan penelitian. Kemudian identifikasi masalah di sini bisa dibilang kita mengidentifikasi, kita mencari tahu permasalahan yang ada di suatu tempat atau suatu objek yang akan kita lakukan penelitian. Apakah itu masalah isu atau faktor segala macamnya kita cari tahu dulu. Kemudian baru kita masukkan ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini bisa dibilang lebih mempertegas dari identifikasi masalah tersebut. Misalnya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang seharusnya kita lakukan penelitian nanti di rumusan masalah letaknya. Kemudian baru kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan apa maksud kita untuk melakukan
tujuan apa untuk melakukan penelitian terhadap objek tersebut, apa yang ingin kita capai dari penelitian tersebut, output-nya bisa dibilang seperti itu. Kemudian, mmm, berdasarkan, yang tadi sebelum yang sebutin di atas tadi, kemudian kita dapat simpulkan, eee atau kita dapat membuat judul penelitian yang berdasarkan rumusan masalah tadi yang di atas, berdasarkan identifikasi masalah, gitu kan, latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, kita bisa menarik sebuah judul atau membuat judul yang kita anggap pantas, cocok untuk menjadi, judul penelitian kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan istilah-istilah dari hipotesis, hipotesis direksional, hipotesis non-direksional, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, di sini kita sebutkan, kita jelaskan dulu satu persatu istilah-istilah tadi, yaitu hipotesis. Hipotesis menurut sebenarnya pendapat itu jawaban sementara atau dugaan cerdas terhadap rumusan masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan menggunakan data dan metode statistik. Nah, maksudnya di sini hipotesis ini merupakan jawaban yang didapat oleh peneliti yang bersifat sementara, yang mungkin ibaratnya itu baru kulit luarnya, belum ke dalam inti masalahnya, hanya sebagai bahan acuan sementara. Kemudian hipotesis direksional, itu hipotesis yang menyatakan arah dari hubungan atau perbedaan antar variabel. Misalnya, jika peneliti menyatakan semakin tinggi variabel maka akan semakin rendah variabel. Jadi hipotesis direksional ini hipotesis yang lebih mengarah kepada penelitian kita tadi, datanya tadi itu lebih mengarah, lebih menjurus gitu. Kemudian hipotesis non direksional, hipotesis yang hanya menyatakan ada hubungannya atau perbedaan tanpa menentukan arah atau sifat hubungannya. Misalnya menyatakan terdapat hubungan hipotesis non direksional. Ini hipotesis yang tidak memiliki arah, yang hanya menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel tanpa menentukan arah atau sifat hubungannya. Berarti masih ambigu seperti itu. Kemudian data nominal. Data nominal maksudnya itu data yang hanya berfungsi untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan objek, angka atau label yang digunakan untuk tidak memiliki urutan. Data nominal hanyalah data yang berfungsi untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan objek. Misalnya, di dalam satu ada jenis kelamin pria wanita, di mana angka 1 dan 2 hanyalah label, bukan berarti 2 lebih tinggi dari 1, itu hanya kode, bisa dibilang seperti itu. Kemudian data ordinal, data yang memiliki urutan atau tingkatan, namun jarak atau interval antar tingkatan tidak dapat diukur secara pasti. Contoh, peringkat lomba juara 1, 2, dan 3, kita tahu juara 1 lebih baik daripada juara 2, tetapi kita tidak tahu persis seberapa besar perbedaan skill di antara keduanya. Nah, maksudnya di sini hanya pengelompokan secara data yang kita punya gitu. Kemudian data interval, data yang memiliki urutan dan jarak antar nilai yang sama atau konstan. Namun data ini tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya jarak sama dengan maksudnya di sini data interval tersebut memiliki urutan seperti angka-angka yang dapat diurutkan menurut peringkat atau posisi tadi, sama seperti data ordinal. Kemudian data rasio, data yang memiliki urutan jarak yang sama dan memiliki nilai nol mutlak menunjukkan ketidakvariabel. Data rasio adalah data skala pengukuran tertinggi dan dapat dioperasikan dengan perkalian dan pembagian. Contoh, misalnya berat badan.
0 kilogram berarti tidak ada berat. Tinggi badan dan pendapatannya, seperti itulah yang bermain dengan angka seperti kuantitatif tadi dan kuantitatif. Mungkin ya cuma itulah yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan tadi. Mungkin ada kurang pas pada tempatnya ataupun kurang memuaskan jawabannya, maklum, saya juga masih belajar. Saya juga masih terus memotivasi diri saya untuk terus belajar, mencari tahu. Mungkin sejauh ini batas ini baru kemampuan saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.